Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Langsung saya pukul tangannya, hah? Sembarang dia bilang ini bencong. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih Ustadz, kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku, benar juga ini orang. Keluarlah saya. Pas saya keluar ketemu orang gondrong. Tahu gondrong kan? Saya panggil, ini jawabannya. Saya panggil itu gondrong, sini dulu. Kau ikut sama saya kasih kau 50. Ikutlah dia. Saya kembali ke salon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi Ustaz? Sini dulu, Deng. Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang Ustaz bilang, itu barusan kayak syukur kau. Saya tidak percaya ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada di gondrong? Begitulah kita, Pak. Dia bilang ini tukang cukur. Dia gondrong karena dia tidak datang. Coba kalau datang, saya gondol Ustaz. Gimana kita tidak punya masalah? Kita tidak pernah datang kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah perbaiki hidupku. Ya Allah muliakan usiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu apa masalahnya? Mau punya mobil. Sudah punya mobil, selesai masalahnya? Tidak, cicilannya kasih pusing. Sudah lunas, selesai masalahnya? Tidak, jelek lagi dilihat mobilnya. Tidak ada masalahnya, Pak. Ustadz, tidak ada masalahnya. Banyak masalahnya, Pak. Kadang-kadang ditipu. Kadang-kadang diundang seada-adanya. Diundang pakai motor tua. Saya pernah diundang jemput pakai Vespa tua, Pak. Ribut sekali. Dung. Saya bilang, hehehe. Kasih mati itu motormu, kau ganggu komplek. Dia bilang, kalau dikasih mati Ustaz tidak mau menyala. Motor tua, Pak. Buru-buru Ustaz, naiklah saya. Kipas-kipas saya punya sarung. Dia paksa jalan motornya, motor tua Vespa. Dalam hati saya, mati dia. Mati betul mesinnya. Pas mati, dia berdiri baru dia bilang, minta maaf Ustaz, tolong dulu dorong. Itu masalah, Pak. Ustadz masalah, pegawai negeri masalah, tentara masalah, semua orang ada masalah. Nabi pun ada masalahnya. Dalam rumah tangga beliau pernah kelaparan 3 hari sehingga Hasan Hussein pucat. Lama tidak makan, cuma minum. Coba. Dalam rumah tangga romantis, Nabi pernah difitnah Aisyah selingkuh. Dalam rumah tangga kekeluargaan, beliau Rasulullah diusir oleh pamannya, pindah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang usir? Abu Lahab dengan Abu Sofyan, sepupu satu kalinya Nabi. Coba, semua ada masalah, Pak. Apalagi kita. Berarti masalah itu bukan masalahnya. Masalah kita bukan masalah itu, tapi masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah? Mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tahu juga orang Pegadaian di sini ya. Nabi ada masalahnya, beliau bagaimana solusinya? Ambil wudhu, sholat hajat 2 rakaat, ngadu kepada Allah. Itu Nabi ada masalah, beliau wudhu, ngadu kepada Allah. Kalau kita ada masalah, ambil Facebook, update status, teganian kau. Rindu sama suaminya, di mana di kau? Mau malam, update status, kesepian banget. Disleding sama temannya, boleh juga tuh diganti. Selingkuh berawal dari Facebook. Ini kita ini kan selalu berdoa, Pak. Manusia akhir zaman rajin berdoa. Berdoanya di mana? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Mengadu kepada Allah. Salat duha, salat hajat, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan, kecil. Dua bapak saya tanya, ada yang pernah tidur di sini 24 jam tidak pernah bangun-bangun? Ada? Ada enggak yang pernah tidur di sini Pak 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Ada? Kecuali pingsan atau koma. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia yang tidur bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun. Berapa? 309 tidur tidak pernah bangun-bangun. Ashabul Kahfi, buka Quran. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau, jadi.
Sini saya tanya, ada enggak manusia bisa hidup kalau dibakar api yang sangat besar? Kira-kira bisa? Bisa enggak? Enggak mungkin, pasti mati kalau dibakar api. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Tidak percaya? Buka surah Al-Anbiya. Apalagi? Pak, perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil tidak? Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil? Tidak mungkin, kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Coba kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam, hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Kalau Allah yang mau, tidak ada mustahil. Maka Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Perbaiki sholat. Ada sakit asam urat di sini? Ada? Prostat, kolesterol, gula, kecil buat Allah, kecil. Kecil buat Allah, sembuhkan itu. Gimana caranya? Jangan ke dokter dulu, ngadu dulu kepada Allah dalam sholat tahajud, baru ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kita? Bukan dokter yang sembuhkan. Siapa yang sembuhkan? Allah. Kalau dokter yang sembuhkan, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia meninggal gara-gara penyakit. Menteri Kesehatan, Pak, mestinya tidak sakit meninggalnya. Sakit, Pak. Kalau Allah mau, coba. Dan sampai detik ini, mohon maaf kalau ada dokter di sini, sampai detik ini saya belum pernah dokter yang hebat, ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Mas Ustaz, kenapa Ki Ustaz? Ini tidak enak, serasa perutku menceret-menceret. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu ke dokterku. Tapi kan tidak. Dia tanya berapa berat badan, berapa umur. Kenapa? Beda umur, beda berat badan, beda dosis obat. Kenapa disuruh? Nah ini obat, datang lagi 3 hari akan datang. Kenapa? Apa dokter mau duit? Bukan. Kenapa? Mau dilihat efeknya ini obat, cocok apa tidak. Kalau tidak, ganti obat. Tapi Allah, tanpa Bapak beritahukan, Allah tahu apa penyakit Bapak. Maka lebih minta kepada Allah. Nah, kalau urusan dunia, adik-adik, kecil ini dunia. Kecil buat Allah kasih kamu insinyur, kecil buat Allah kasih mobil, kecil buat Allah lunasin utang. Caranya apa? Ngadu kepada Allah, sholat diperbaiki. Gimana mau baik dunia kita? Kita anggap renteng itu sholat. Tak mungkin. Jadi rumusnya perbaiki sholat. Gimana mau sholat duha 5 waktunya saja bolong-bolong? Saya kasih contoh. Kenapa hidup kita tidak susah seperti ini? Susah betul lunas utang, susah punya rumah, susah punya mobil, susah punya anak yang baik. Kenapa? Karena kita jauhi Allah. Contoh. Suatu ketika saya pergi mencukur, gunting rambut. Yang cukur saya antara laki-laki dengan perempuan. Tahu kan makhluk seperti ini? Calabai. Saya bilang wandu, wanita doraka. Laki bukan, perempuan bukan. ACDC. Makhluk seperti ini kan cerewet, Pak. Waktu dia cukur saya cerewet betul. Semua dia komentar. Saya diam-diam saja dengar. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Langsung saya pukul tangannya. Hah? Sembarang dia bilang ini bencong. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, Ustadz, kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku, benar juga ini orang. Tapi tidak usah diajak ke debat. Apa gunanya, jenis kelaminnya aja tidak jelas, bikin habis-habis kuota. Keluarlah saya. Pas saya keluar ketemu orang gondrong. Tahu gondrong kan? Saya panggil, ini jawabannya. Saya panggil itu gondrong, sini dulu. Kau ikut sama saya kasih kau 50. Ikutlah dia. Saya kembali ke salon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi Ustaz? Sini dulu, Deng. Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang Ustaz bilang, itu barusan kait syukur kau. Saya tidak percaya ada tukang cukur.
Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada di gondrong? Begitulah kita, Pak. Dia bilang ini tukang cukur, dia gondrong karena dia tidak datang. Coba kalau datang, saya gondol Ustaz. Gimana kita tidak punya masalah? Kita tidak pernah datang kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah perbaiki hidupku, ya Allah muliakan usiaku, ya Allah persempurnakan hidupku, ya Allah angkat derajatku, ya Allah muliakan bisnisku. Allah jawab, oke, sini kau kalau mau, hayya alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Pantas hidup kita susah, Tuhan disuruh menunggu. Makanya Bapak perbaiki sholat, biar dia tidak insinyur. Kalau baik sholatnya aman dunianya, Pak. Tapi kalau tidak beres sholatnya, tinggi sekolahnya, kurang ajar. Coba lihat anak-anak sekarang, Pak, sopan sama cowoknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh, saya ikut aja, mana yang abang menurut cocok. Itu sama pacarnya, sama bapaknya kurang ajar. Mana buktinya? Periksa HP-nya anak-anak bapak di rumah. Kira-kira siapa wallpapernya, Pak? Anak-anak bapak di rumah buka handphonenya, siapa gambarnya di sini? Gambarnya bapaknya. Anak mahasiswa saya periksa. Wih, gagah betul cowoknya, Pak. Wih, gagahnya cowokmu, Dek. Dia bilang, enggak, galungnya ini Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Oh, siapa ini Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis. Dia kenal kok? Tidak, Ustaz. Pernah kau di SMS? Tidak. Pernah kau dikirimi pulsa? Tidak. Bodoh. Ganti itu. Bapakmu di situ kau pasang. Bapakmu kasih sekolah kau. Gapus itu. Ganti mau fotonya bapakmu. Dia hapus. Tunggu paling Ustaz. Dia cari fotonya bapaknya. Oh tidak ada Ustaz, sudah dihapus.